Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini atau siang ini kita akan melanjutkan perkuliahan secara online, yaitu dengan membahas komunikasi dalam partai politik. Partai politik di Indonesia itu cukup banyak, dan partai politik itu adalah sebagai wadah dalam mengembangkan komunikasi politik. Masyarakat menyalurkan aspirasi kepada partai politik itu merupakan melakukan komunikasi politik. Untuk itu, komunikasi di dalam partai politik sangat penting untuk dibangun, sehingga terjadi namanya fungsi partai berjalan dengan baik karena membuka peluang bagi komunikasi yang baik. Institusi masyarakat yang paling tinggi derajatnya adalah institusi politik yang disebut dengan negara. Jadi negara adalah sebuah institusi politik, ya. Sebuah institusi politik. Negara merupakan institusi kemasyarakatan yang paling tinggi derajatnya karena diberi atribut kekuasaan, power. Jadi negara di samping lembaga politik, dia juga sebagai lembaga kekuasaan. Kekuasaan yang berasal dari negara, berasal dari rakyat. Bagi negara-negara demokrasi, kekuasaan yang diberikan yang diperoleh oleh negara berasal dari rakyat. Lewat apa? Lewat pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat atau lembaga yang independen semata-mata untuk membangun komunikasi politik. Dukungan masyarakat terhadap partai politik tidak mungkin bisa terbangun tanpa komunikasi politik yang bagus. Nah, Kunchara Ningrat tahun 95 mendefinisikan institusi masyarakat adalah institusi kekerabatan, ya, yang seperti sekarang banyak yang kita dengar, kekerabatan terutama di desa-desa. Institusi perekonomian, ya, institusi perekonomian misalnya pasar juga walaupun informal tetapi itu merupakan sebuah institusi perekonomian di mana telah terjadi komunikasi di dalam perekonomian, telah terjadi transaksi. Tanpa ada komunikasi tidak akan mungkin terjadi transaksi di dalam perekonomian. Yang ketiga, institusi kebudayaan atau culture institution dan sebagainya. Institusi kebudayaan identik dengan suku, di mana di dalam institusi kebudayaan satu sama lainnya saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Ciri khas dari culture institution adalah nilai-nilai kebudayaan yang dianut dan disepakati bersama oleh pengikutnya dan dilaksanakan bersama. Jadi, institusi kebudayaan merupakan sebuah nilai-nilai kebudayaan yang sama. Selanjutnya, pada tahap ini maka simbol komunikasi telah memasuki struktur kekuasaan. Selanjutnya, sumber-sumber komunikasi berikut simbol-simbolnya dikelola secara efektif bahkan dijadikan sumber untuk mempertahankan kekuasaan. Pada tataran ini, maka komunikasi telah berada pada lingkup kajian komunikasi politik. Nah, simbol-simbol di dalam komunikasi politik, misalnya mengajak masyarakat untuk memilih sebuah partai. Jangan lupa pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut pemilihan umum. Jangan lupa mengikuti pemilu. Pemilu adalah hak dan kewajiban rakyat. Dan simbol-simbol yang lainnya, di mana simbol-simbol itu adalah sebuah tanda dari sebuah institusi untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Nah, simbol-simbol itu seperti kita lakukan di pemilihan umum. Komunikasi politik paling kentara terlihat pada waktu pelaksanaan pemilihan umum,
di mana pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri seperti perang simbol. Siapa simbol yang paling menarik, siapa simbol yang paling dipercaya oleh masyarakat, maka masyarakat akan memilih sebuah partai politik. Nah, untuk itu simbol-simbol dari partai politik, simbol itu bukan lambang. Simbol itu adalah sejenis lambang, ya, bukan sekedar lambang, tetapi dia bisa saja simbol-simbol itu berupa gambar, berupa kata-kata, dan berupa anjuran-anjuran yang tujuannya untuk menarik simpati, bertujuan untuk menarik kepercayaan, bertujuan untuk menarik konstituen masyarakat untuk memilih sebuah partai politik. Hakikat manusia dan simbol-simbol kekuasaan. Nah, manusia secara kodrat adalah pengguna dan pembentuk simbol-simbol komunikasi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini refleksi dari kodrat manusia sebagai makhluk yang hidup dengan manusia lain atau hidup bermasyarakat, civil society, yang disebut dalam bahasa Jerman Bürgerliche Gesellschaft, yaitu adalah simbol-simbol dari komunikasi. Misal, dahulu kala sebuah kerajaan itu banyak menulis tentang simbol-simbol. Simbol-simbol yang dimana simbol-simbol itu mengandung makna dan arti kepada masyarakat, serta mengandung pesan pemerintah kepada masyarakat dari penguasa. Tujuan daripada simbol-simbol ini adalah membangun sebuah komunikasi politik antara pemerintah dan penguasa, antara pemerintah dengan partai politik, dan antara partai politik dengan pemerintah dan partai politik dengan masyarakat. Semuanya membutuhkan simbol-simbol. Simbol-simbol yang mengandung arti dan pesan-pesan kepada masyarakat. Baik pesan-pesan itu yang bersifat mendukung pemerintah maupun pesan-pesan untuk mengkritik pemerintah. Itu semuanya bisa diaktualisasikan lewat simbol-simbol. Penataan normatif. Penataan normatif yang merupakan penataan dari segi hukum dengan mengakomodasi simbol-simbol hukum. Nah, kita sudah tahu sendiri bahwa apabila ada sebuah simbol, ya, seperti simbol sebuah simbol berupa neraca, identik dengan keadilan, identik dengan keadilan. Karena neraca itu harus kiri dan kanan seimbang. Dengan demikian, makna yang diambil dalam simbol itu adalah bahwa hukum harus seimbang. Yang berikutnya adalah simbol beringin, pohon beringin, di mana pohon beringin adalah tempat orang berteduh, sehingga di bawahnya orang nyaman. Makna daripada simbol itu pesannya bahwa kenyamanan, ketenangan, dan kesenangan, dan simbol-simbol lainnya. Hukum terdiri dari kaidah atau norma-norma yang membolehkan dan melarang. Namun simbol-simbol yang dibentuk oleh penataan ini tidak memberi jaminan terhadap perubahan sikap perilaku orang. Simbol tidak mungkin bisa merubah sikap orang. Sikap orang hanya bisa diubah dengan pendidikan. Simbol itu adalah berupa pesan. Pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai. Pesan-pesan yang mengandung seperangkat moralitas kepada masyarakat. Penataan efektif. Penataan efektif dilakukan oleh negara yang diberi atribut kekuasaan dan merupakan penataan de facto yang secara realitas menentukan kelakuan masyarakat. Contoh, kita memiliki lambang atau simbol Pancasila, di mana di dalamnya mengandung tentang simbol-simbol yang diartikan. Bintang ketuhanan yang Maha Esa, rantai sebagai kemanusiaan adil dan beradab, pohon beringin sebagai persatuan,
Kepala banteng sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh imat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Padi dan kapas sebagai keadilan sosial. Ini adalah simbol-simbol sebuah negara Republik Indonesia yang di dalamnya simbol-simbol itu mengandung pesan nilai-nilai tentang ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Ini simbol-simbol ini menjadi nilai-nilai yang disepakati dan nilai-nilai ini diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, simbol berikutnya adalah simbol yang di atas, yaitu simbol seorang wanita dengan di sebelah kanan memakai pedang dan sebelah kiri memegang neraca. Artinya, dan matanya tertutup. Artinya, dalam penegakan hukum, kita tidak boleh memandang bulu, kita tidak boleh tebang pilih, kita tidak boleh memandang status sosial. Dengan demikian diidentikan dengan mata tertutup. Yang kedua, memaknai daripada yang dipegang oleh wanita tersebut adalah pedang. Artinya ketegasan, bahwa penegakan hukum membutuhkan ketegasan. Masyarakat harus tegas dalam penegakan hukum. Jangan malah penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu tidak dibenarkan. Dan makna yang berikutnya adalah memegang neraca. Artinya rasa keadilan itu harus tumbuh ke tengah masyarakat. Masyarakat harus bisa merasakan keadilan itu tanpa harus memandang status sosial. Dengan demikian, secara umum, simbol ini adalah simbol penegakan hukum yang seluruh dunia sudah memahami makna di dalam penegakan hukum. Berikut adalah padi dan kapas. Padi, ya. Padi ini artinya mengayomi, memberikan kesejahteraan. Artinya penegakan hukum yang baik dengan tegas, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, harus memiliki rasa keadilan, akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Selanjutnya, negara sebagai kontur. Kontur itu adalah sebuah bentuk mewadahi berbagai ragam simbol-simbol komunikasi. Nah, negara itu identik dengan sebuah institusi yang mewadahi berbagai ragam simbol-simbol komunikasi dan merupakan institusi kemasyarakatan tertinggi dari institusi kemasyarakatan lainnya seperti institusi kekerabatan, kebudayaan, dan masih banyak lagi institusi masyarakat yang lainnya. Dengan demikian, negara di samping memiliki kekuasaan, dia juga adalah tempat wadah daripada simbol-simbol. Simbol-simbol yang diberikan pesan-pesan kepada masyarakat. Misal, sekarang ini lagi mewabahnya corona. Maka pemerintah dengan menggunakan simbol-simbol yaitu dengan masker, lambang masker. Artinya, masyarakat diwajibkan menggunakan masker. Yang keduanya ada lambang antara manusia dengan manusia yang lainnya dengan berjauhan, tidak rapat. Itu lambang daripada social distancing. Nah, itu simbol-simbol itu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai sebuah implementasi kebijakan yang dikeluarkan masyarakat dalam situasi negara menghadapi wabah corona sekarang ini. Kemudian, individu sebagai dimensi kesosialan diharapkan memiliki tiga diametral, yaitu pertama, penghayatan spontan individual. Dua, berhadapan dengan lembaga-lembaga. Ketiga, melalui pengertian-pengertian simbolis. Artinya bahwa setiap individu harus memiliki rasa spontanitas individual sebagai manusia. Dalam arti politik, manusia dalam arti di sini adalah manusia bebas. Bebas memilih, individu memiliki refleksi pribadi terhadap sebuah komunitas politik. Pandangan manusia satu dengan manusia lain terhadap satu partai juga berbeda. Itulah dimaknai bahwa manusia memiliki
tiga diametral, menghayatan spontan individual. Artinya sifat manusia terhadap penilaian kelembagaan politik itu sangat berbeda-beda dan sangat tendensius pribadi. Jadi tidak bisa kita maksakan. Untuk itu, partai politik tugasnya adalah meyakinkan kepada individu bahwa mereka mampu mengayomi, mereka mampu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi individu pada prinsipnya bebas untuk memilih. Yang kedua, berhadapan dengan lembaga-lembaga. Nah, individu dalam hal ini harus patuh terhadap ketentuan. Individu memiliki aturan, di mana aturan tersebut merupakan pengaturan terhadap individu terhadap sebuah negara, sebuah institusi pemerintah. Dengan demikian, seorang individu memiliki keterbatasan yang diatur bagaimana caranya berkomunikasi, berhubungan dengan lembaga-lembaga negara. Ketiga, melalui pengertian-pengertian simbolik. Artinya, individu memiliki pengertian-pengertian dan memahami tentang simbolik-simbolik yang diterimanya. Contoh tadi yang di atas bahwa padi dan kapas itu di dalam Pancasila mengandung arti kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu harus memiliki pengertian yang sama terhadap sebuah makna simbolis. Selanjutnya, dalam proses komunikasi politik, individu-individu tidak lagi berada dalam tindakan spontan individu. Artinya, dalam komunikasi politik tidak boleh lagi membawa-bawa lambang-lambang individual, karena dalam komunitas politik berhubungan dan berinteraksi dengan kelompok, bukan berhubungan dan berinteraksi dengan individu. Contoh, seorang ketua partai politik tidak boleh mengatasnamakan diri pribadinya atau mengkultuskan pribadinya terhadap simbol-simbol partai politiknya. Tetapi banyak juga partai politik yang seperti di Indonesia yang mengkultuskan manusia, individu manusia. Nah, ini tidak baik dalam pendidikan politik. Akibatnya yang muncul adalah bukan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebersamaan, tetapi indoktrinasi seseorang individu. Nah, ini tidak baik sekali dalam membangun iklim demokrasi. Namun kegiatan komunikasi individu berada dalam pola-pola tindakan bersama. Nah, di dalam komunikasi dalam partai politik, individu-individu itu memiliki komunikasi dan interaksi secara bersama-sama. Untuk itu, sebuah partai politik yang dikatakan modern apabila setiap anggotanya itu merasa diayomi dan merasa tingkat kebersamaannya cukup tinggi di dalam sebuah partai politik. Tidak mengandalkan sebuah individu. Yaitu dalam lembaga-lembaga, ya, termasuk lembaga-lembaga partai politik. Lembaga yang paling tinggi tingkat frekuensi penggunaan simbol-simbol komunikasi adalah lembaga otoriter dan lembaga kekuasaan. Ini benar sekali. Lembaga kekuasaan itu seperti negara, DPR, dan sebagainya yang banyak memiliki simbol-simbol kekuasaan. Berikutnya, secara filosofis, pengelolaan simbol harus diakui keabsahannya melalui 3 sifat pengakuan. Pertama, legalitas normatif, yaitu pengakuan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Contoh, ini dipakai dan sudah dipatenkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Contoh, kejaksaan. Contoh, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang keadilan dan hukum. Hal ini berkaitan dengan produk kebijakan komunikasi yang harus dapat dilaksanakan oleh publik. Karena merasa bahwa kebijakan tersebut mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik. Dengan demikian, bahwa simbol-simbol ini juga harus mengandung arti yang sama
karena simbol-simbol ini dipakai oleh dipakai oleh publik. Kedua, legitimasi demokrasi yang terkait dengan pengisian struktur kekuasaan diselenggarakan secara demokratis, seperti melalui pemilihan umum dengan menggunakan simbol-simbol artikulatif kepentingan. Nah, sudah di sini terlihat bahwa simbol-simbol mengandung arti yang sangat besar di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Coba Anda bayangkan ada partai yang tidak memiliki simbol-simbol. Dia hanya cuma lambang. Lambang partainya kepala banteng, lambang partainya Ka'bah, tetapi tidak memiliki simbol-simbol yang kuat. Akibatnya, lambang-lambang tersebut tidak mengandung arti dan tidak tersosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak percaya dengan partai politik. Kalau tidak percaya, bagaimana mendapat dukungan? Nah, untuk itu memang pemilihan umum adalah perang simbol-simbol. Perang pesan-pesan, perang janji-janji dalam kampanye. Di dalam janji-janji kampanye itu, kita tahu bahwa di televisi kalau sudah pemilu banyak iklan-iklan. Iklan-iklan partai politik yang mengajak dalam bentuk simbol-simbol. Ketiga, legitimasi moral, yaitu pengakuan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Moral selalu terkait dengan perspektif simbol, baik atau buruknya, dan tanggung jawab. Dalam arti, simbol-simbol ini juga harus mengandung moralitas. Jangan menggunakan sebuah simbol yang mendefinisikan sebuah tabu. Artinya pantangan bagi masyarakat. Kita membuat simbol yang pantangan terhadap masyarakat. Contoh, simbol daripada keluarga berencana. Kan tidak mungkin dibuat simbol hubungan pria dan wanita. Itu tidak mengandung prinsip moralitas dan tidak etis secara moralitas bagi masyarakat. Yang berikutnya, pada akhirnya, dalam proses komunikasi politik, moral melandasi sikap perilaku. Ya. Contoh, simbol salah satu partai yang berbasiskan agama, satu partai P3. Di mana partai P3 simbolnya adalah Ka'bah. Ka'bah itu adalah identik dengan kiblat umat Islam. Identik dengan panutan umat Islam. Jadi dengan demikian, orang-orang atau pengurus partainya juga harus memiliki sikap moral Islami. Tapi kenyataannya tidak. Partai-partai P3 lambang Ka'bah, tetapi para pengurusnya ketangkep KPK, korupsi. Dengan demikian, dia tidak memaknai nilai-nilai yang di dalam simbol partainya. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral yang ada di dalam lambang-lambang partainya. Yang kedua, ada partai yang berlambangkan kepala banteng, tangguh, kuat, tapi kenyataannya lemah terhadap masyarakat yang lemah. Ada partai politik yang berlambangkan pohon beringin, melambangkan kesejukan, persatuan. Tetapi setiap musyawarah nasional selalu ribut. Jadi banyak lambang-lambang yang tidak terinstitusionalisasi di dalam anggotanya. Tidak terinstitusionalisasi artinya tidak tertanam makna nilai-nilai dari lambang itu kepada para pengikutnya. Inilah yang dikatakan bahwa satu partai politik itu gagal membangun sebuah kebersamaan lewat lambang-lambang di dalamnya. Untuk itu memang lambang-lambang itu di samping fungsi komunikasi di dalam partai politik, lambang-lambang itu juga mengandung arti tentang pesan-pesan moralitas. Lambang tersebut mengandung arti pesan-pesan kekuasaan. Lambang-lambang tersebut atau simbol-simbol tersebut mengandung arti nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai luhur.
Simbol-simbol tersebut mengandung lambang-lambang pesan moralitas dan pesan-pesan ajakan kebajikan. Nah, simbol-simbol itu sangat penting karena simbol-simbol adalah sebuah instrumen utama di dalam partai politik dan pemilihan umum. Tanpa simbol-simbol, komunikasi politik akan lemah, yang berakibat pada partai politik tidak tersosialisasikan dan tidak terpercaya dengan masyarakat. Pemilihan umum tidak memiliki makna. Saudara-saudara sekalian, Anda bisa baca-baca seterusnya, dan Anda juga bisa mendalami materi-materi yang lainnya untuk menambah kawasan dan wawasan Anda. Dengan demikian saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.